Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, zaman dunia modern ini salah satu yang paling penting adalah security, keamanan. Kemana saja saudara pergi, kita itu mau aman. Kita mau kalau rumah kita tinggal, rumah kita ada keamanannya. Kita mau mobil kita diparkir, kita mau mobil kita aman. Kita mau uang kita di dalam bank aman, tidak tersentuh oleh yang lain. Kita mau bahwa segala sesuatu yang ada di dalam komputer kita itu aman semuanya. Baru-baru ini saya bercerita dengan seorang teman dan dia berkata bahwa salah satu perusahaan besar di Amerika, yang mana perusahaan ini adalah untuk mengamankan data-data perusahaan besar, mengamankan data-data daripada pemerintahan yang terkait, perusahaan yang disewa dan dibayar mahal untuk melakukan security tingkat tinggi, termasuk di perbankan dan yang lain-lain. Perusahaan ini baru mengaku mereka sendiri pun kebobolan. Jadi saudara bisa pikirkan sebuah perusahaan yang kerjanya adalah mengamankan data, informasi penting dari perusahaan-perusahaan, termasuk departemen-departemen pemerintah yang penting, bisa juga kebobolan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, selain mereka minta maaf, mereka harus kerja keras untuk bisa membentengi kembali apa-apa yang mereka amankan dan dibayar untuk mengamankan. Zaman sekarang ini yang namanya hacker itu gampang sekali. Bisa menyelusup, masuk, mengobrak-abrik data sebuah perusahaan, sebuah instansi dengan sangat mudah. Bahkan saya dengar bahwa Indonesia hacker-hackernya termasuk yang ditakuti di dunia ini. Dengar-dengarnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hidup kita ini juga harus kita proteksi dengan sebaik-baiknya. Keluarga kita, rumah tangga kita, iman kita, percaya kita harus kita proteksi dengan sebaik-baiknya. Tahukah saudara bahwa setan itu selalu berusaha untuk mengganggu? Setan selalu berusaha untuk menghancurkan apa yang baik yang dilihat ada pada kehidupan anak-anak Tuhan dan pada umat manusia, ciptaan Allah. Sedapat mungkin itu mau dihancurkan semuanya. Lewat narkoba, lewat dosa-dosa moral, lewat sikap ateis, sikap tidak percaya Tuhan itu ada. Sehingga hidup itu hanya mengandalkan diri sendiri dan apa saja yang ada di dunia termasuk teknologi. Sikap duniawi dan setan mengganggu di dalam keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu salah satu bagian penting kita jadi orang Kristen adalah memproteksi diri kita sebaik-baiknya. Hari ini saya ingin bicara mengenai guarding your life. Memproteksi akan kehidupan kita. Bagaimanakah kita memproteksi? Sudahkah kita betul-betul mengamankan apa-apa yang penting dalam hidup kita? Atau kita biarkan semua itu kedodoran sehingga setan memperoleh pijakan menyerang kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membentengi diri kita, membentengi kehidupan kita, membentengi kerohanian kita. Zaman sekarang kalau rohani seseorang bisa dihancurkan, segala sesuatu mengenai hidupnya
gampang sekali dihancurkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita memahami akan kebenaran firman yang kita dengar bersama-sama, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang paham bagaimana membentengi diri kita, membentengi apa-apa yang baik, apa-apa yang kita kasihi dan cintai dalam dunia ini. Dan kita akan hidup berkemenangan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memproteksi, membentengi akan kehidupan kita? Nomor satu, Bapak Ibu, exercise spiritual discipline daily. Melatih disiplin rohani setiap hari. Melatih disiplin rohani setiap hari. Kita buka di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Inilah kehidupan Yesus. Yesus dikatakan bangun pagi-pagi dan dia pergi keluar, dan yang diurus waktu bangun pagi itu adalah kehidupan rohaninya. Yang diurus pada waktu bangun pagi adalah spiritualitasnya. Kita harus meneladani Yesus. Jangan bangun pagi cari komputer. Bangun pagi cari BlackBerry. Bangun pagi cari koran. Bangun pagi udah buka televisi. Mari belajar meneladani Yesus. Bangun pagi yang diurus rohani. Karena ketika kerohanian seseorang ambruk, Bapak Ibu, apa saja yang baik dalam hidupnya mudah dihancurkan. Kita harus berhati-hati. Lukas pasal 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dari malam sampai pagi Yesus berdoa. Ini menekankan betapa pentingnya doa bagi Yesus, betapa pentingnya kerohanian bagi Yesus, betapa pentingnya membangun sesuatu yang sangat vital, yaitu hidup rohaninya. Yesus punya disiplin rohani. Apakah saudara punya disiplin rohani? Kemahiran itu datang dari disiplin. Tanpa itu tidak ada seorang pemain piano yang baik. Tanpa itu tidak akan ada seorang atlet yang baik. Tanpa itu tidak akan ada seorang ilmuwan yang baik kalau dia tidak pernah menanam disiplin dalam hidupnya. Jadi disiplin itu penting. Bapak Ibu, kerinduan rohani itu harus lahir dari dalam. Rindu untuk dekat Tuhan itu tidak datang dari luar. Itu harus lahir dari dalam. Itu harus muncul dari dalam. Tidak bisa itu diwariskan dari luar. Tidak bisa itu dibeli dari luar. Tidak bisa itu muncul dari tempat lain. Rindu akan Allah, rindu akan sesuatu yang baik, itu harus ada di dalam hati. Kalau itu tidak ada, hanya ada satu cara. Bertanya dan minta kepada Allah supaya dilahirkan kerinduan akan kerohanian. Kalau ada orang sudah mulai bosan ke gereja, bosan baca Alkitab, bosan berdoa, bosan beribadah, bosan ini, bosan itu, bosan pelayanan, dia harus minta kerinduan rohani itu lahir kembali di dalam hidupnya. Latihan rohani itu penting untuk membangun stamina dan kekuatan rohani kita. Kita tidak mungkin Bapak Ibu bisa jadi kuat tanpa latihan. Di dalam apa saja yang kita lakukan. Seorang pemain piano yang baik, seorang pianis akan dan harus melatih dirinya berjam-jam setiap hari. Saya rasa minimal 4-6 jam.
Seorang pemain sepak bola akan selalu ada di rumput hijau tiap hari berjam-jam, bahkan dari pagi sampai sore. Seorang perenang yang hebat, dia akan ada di air itu berjam-jam, minimal 6 jam setiap hari. Lalu kita mau kuat secara rohani tanpa kita melatih diri kita dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana kita kuat tanpa berdoa, bagaimana kita kuat tanpa baca Alkitab, bagaimana kita kuat tanpa melatih diri beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita sudah melatih diri, kita akan jadi orang yang sensitif terhadap serangan-serangan setan. Kita akan sensitif ketika kita itu seolah-olah dibawa masuk di dalam atmosfer dosa. Belum berbuat dosa, tapi udah mulai dibawa masuk di dalam atmosfer itu. Kita akan sadar. Kita akan menjadi orang yang punya kekuatan untuk berkata no terhadap dosa. Orang yang tidak mempunyai kekuatan batin dan kekuatan rohani yang baik, Bapak Ibu, akan sulit membedakan apa yang benar, apa yang salah. Orang itu tidak akan berani bisa berkata dan melabel dosa sebagai dosa. Itu dosa loh. Jangan begitu. Tergantung dari sudut pandangnya dong. Nah ini, kalau sudah mulai bermain-main begini, Anda akan menjadi orang yang sangat mudah berkompromi dengan dosa. Saya nonton televisi tadi malam. Di interview 2 tokoh Kristen. Sama-sama punya keluarga, sama-sama meninggalkan keluarga. Rencana menikah Januari. Saya heran. Saya sambil melihat, saya hanya berkata dalam hati, inilah pahlawan-pahlawan yang gugur dalam perjalanan hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, latihan rohani akan menolong kita melewati tantangan hidup. Ada banyak tantangan hidup ini, ada banyak persoalan. Kalau kita punya kekuatan, maka kita bisa hadapi akan masalah-masalah. Kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita bahkan bisa hidup jadi teladan. Tapi semua harus dimulai dari latihan-latihan rohani. Ayah saya itu termasuk ayah yang pintar. Pintar untuk membuat anaknya sibuk. Jadi waktu saya masih SD, supaya saya itu tidak memakai waktu saya untuk hal-hal yang salah dan negatif, ayah saya itu membuat saya sibuk. Ikut klub badminton. Saya ikut klub badminton seminggu 2 kali di Jalan Residen Sudirman. Lalu saya dileskan berenang. Lalu saya dikursuskan gitar klasik. Lalu saya diikutkan kursus karate. Lalu saya dikursuskan les privat kungfu. Tapi sekarang udah lupa semua. Ya, jangan takut. Saya masih ingat ketika saya dileskan kungfu. Waktu masih SD. Gurunya terkenal karena pernah ditubruk becak dari belakang. Waktu dia jalan ditubruk becak dari belakang. Yang jatuh becaknya sama supirnya. Gurunya tidak jatuh. Lalu dikepung oleh 30 orang dengan berbagai macam senjata. Yang jatuh 30 orangnya bukan guru saya. Itu sebabnya dia jadi terkenal, lalu saya dikenalkan untuk diajar supaya pintar kungfu. Dulu saya pikir hidup itu adalah kungfu. Tiap hari latihan di rumah 2 jam, 3 jam. Tiap hari. Tapi waktu saya baru pertama kali masuk, itu hanya disuruh berkuda-kuda. Kuda-kuda itu berdiri sambil ditekuk lututnya ke depan. Dan badan tegak ke depan, tidak boleh macam-macam.
garuk-garuk nggak boleh, apa-apa aja nggak boleh. Begini aja, jam latihan saya Rabu dan Sabtu 2 jam. Setiap hari saya datang tiap minggu 2 kali, saya hanya disuruh berdiri seperti ini. 3 bulan. Saya hanya bilang ini uang papa saya buat kursus ini, sayang. Kalau hanya datang hanya suruh begini saja. Di rumah pun bisa, tanpa guru pun bisa. Dongkol, jengkel, gregetan, tapi anak kecil tidak berani sama gurunya. Sampai satu kali waktu saya tanya lagi, Pak, berdiri lagi ya. Iya, sebulan lagi kamu harus tetap begitu. Kemudian baru aku ajar jurus. Setelah 3 bulan saya mulai diajar jurus. Setelah kesabaran saya habis. Kalau masih terus-terusan begini, nggak usah latihan, nggak apa-apa. Tapi kemudian dia mulai ajar jurus. Ada buahnya, ada hasilnya. Ya, saya lumayan bisa. Kemana-mana kalau guru saya mau rekrut murid-murid baru, sayalah yang disuruh berdemonstrasi. Begitu Bapak Ibu. Dan saya bermain kungfu dengan dia. Pukul benar-benar pukul. Tangkis benar-benar tangkis. Saudara lihat di film, ya seperti itu. Jadi kalau lupa gerakannya, kena pukul benar. Dan sakit. Begitu. Satu kali waktu saya entah kenapa dengan teman-teman sekolah. Tiba-tiba saya terlibat dalam perkelahian. Saya dikeroyok 6-7 orang. Dan disitulah saya baru melihat ternyata ya bagus juga. 6 orang jatuh semua. Tidak ada satu pun bisa pukul saya. Tidak ada yang kena kepada saya. Dulu Bapak Ibu. Tidak sekarang. Sekarang kalau ditempeleng pipi kiri ya aku kasih pipi kanan lah. Begitu kan Bapak Ibu. Ini kan cerita dulu Bapak Ibu. Jadi disitulah kemudian saya belajar satu hal. Ternyata kungfu itu fondasinya kaki. Kalau kakinya kuat, tangan nanti akan nyusul. Tapi kaki duluan. Di dalam segala aktivitas kita, fondasi kita itu kerohanian. Kalau rohani kita itu baik, bertumbuh dengan baik, dewasa dengan baik, maka kita akan jadi pribadi-pribadi yang bisa berkemenangan dalam hidup. Oleh sebab itu, belajarlah melatih disiplin rohani setiap hari. Apakah saudara ada di Surabaya? Atau saudara ada di luar kota? Atau bahkan saudara itu holiday ke luar negeri? Jangan pernah sehari pun tidak melatih kerohanian saudara. Tiap hari harus belajar menghadap Allah. Tiap hari harus belajar berdoa. Tiap hari harus paksa diri untuk menghadap Tuhan. Ada mood, tidak mood, jalan terus. Itu caranya. Yang kedua kita melihat bagaimana kita membentengi akan kehidupan kita. Yaitu adalah kita melakukan apa yang disebut associate yourself with spiritual people. Pagari diri saudara, lingkupi diri saudara dengan orang-orang yang rohani. Ada ayat Alkitab yang bilang begini dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Dikatakan begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Kita baca sekali lagi. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, satu lagi ayat di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa maksud daripada kedua ayat ini? Dua ayat ini memberitahu kita dan menginformasikan kita dan menasihat
mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan yang namanya influence. Hati-hati dengan yang namanya pengaruh. Karena pengaruh adalah sebuah kekuatan yang besar. Hidup itu adalah pengaruh, Bapak Ibu. Anda bisa ada di sini, itu adalah pengaruh. Entah dipengaruhi orang datang ke sini, entah dipengaruhi oleh iklan dan promotion, entah dipengaruhi oleh Roh Tuhan yang membawa saudara ke sini, semua itu namanya pengaruh. Tidak ada manusia hidup tanpa dipengaruhi dan tanpa mempengaruhi. Hidup ini kita memberi pengaruh, kita juga menerima pengaruh. Kalau saudara ada di Indonesia bersama saya, kita makannya pakai sendok dan garpu. Kalau saudara ada dengan saya di Amerika, kita makannya adalah pakai garpu dan pisau. Kalau saudara dan saya ada di negeri China, kita makannya pakai sumpit. Kalau saudara dan saya ada di India, kita makannya pakai 5 sumpit. Siapa yang ajar semua itu? Pengaruh. Budaya itu adalah sebuah pengaruh. Jangan begitu, karena di sini nggak seperti itu. Saya pernah lihat orang Jepang makan salak. Kalau orang Indonesia buka salak sampai makan sampai selesai, tidak ada salahnya. Pegang salak, buka. Orang Jepang yang disorot di televisi saya lihat makan salak beda. Salak itu dibukanya diputer kulitnya. Dari atas diputer sampai ke bawah. Lalu salak yang biasanya nempel 3 jadi 1, itu tidak pernah dibuka dan dilepas satu-satu. 3 dimakan begitu. Sambil ditanya, yang coklat di tengah itu ditelan juga enggak? Karena tidak diajar, tapi setelah diajar mereka mengerti bagaimana caranya makan salak. Jadi hidup itu adalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Berbahagialah kita yang dipengaruhi dalam cara-cara yang positif. Berbahagialah kita yang memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. Jadi tidak ada orang bilang, saya ini kuat banget, hidup tidak dipengaruhi siapapun. Kalau dia bilang begitu, saya akan tanya, siapa namamu? Dia bilang, Charles. Oh, siapa yang kasih nama kau Charles? Mama. Jadi engkau percaya namamu Charles? Iya. Dan dirimu adalah Charles? Iya. Itu pun sebuah pengaruh. Lalu saya akan tanya, coba tulis namamu Charles. Lalu dia tulis C-H-A-R-L-E-S. Siapa yang mengajar engkau menulis Charles seperti itu? Guru di sekolah. Itu pun sebuah pengaruh. Siapa yang mengajar kita mengenai ABCD? Guru. Itu pun sebuah pengaruh. Jadi tidak ada manusia di dunia ini hidup tanpa dipengaruhi. Tidak ada. Kenapa kita sikat gigi? Karena kita dipengaruhi harus pakai sikat gigi dan odol. Gak ada kan yang pakai tangan sama abu? Kenapa kalau kita keramas pakai shampoo? Kenapa gak pakai yang lain? Kenapa gak pakai alkohol? Jauh lebih bersih. Rontok semua. Kita hidup itu dipengaruhi Bapak Ibu. Manusia itu saling mempengaruhi Bapak Ibu dalam 8 aspek kehidupan. Aspek yang pertama adalah keluarga. Dalam keluarga kita saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Apa yang orang tua pengaruhi kepada anak, itu akan sampai, itu akan jadi, itu akan berkembang. Apa pula yang dipengaruhkan oleh pembantu, supir, itu juga bisa terjadi. Saling mempengaruhi. Kedua, kesehatan. Saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pengembangan diri.
keuangan, saling mempengaruhi, kehidupan sosial, hobi adalah sebuah pengaruh. Dari tidak tahu main biliar, bisa main biliar. Dari tidak tahu main golf, bisa main golf. Pengaruh. Karir dan bisnis. Begitu banyak pengaruh di dalam semua ini. Termasuk dalam dunia kerohanian. Begitu banyak pengaruh. Dan semoga pengaruh-pengaruh yang kita terima adalah pengaruh-pengaruh yang positif. Yang sehat. Dan semoga juga pengaruh-pengaruh yang kita tebarkan adalah pengaruh-pengaruh yang baik, yang positif, yang benar. 8 aspek kehidupan manusia tidak mungkin tidak ada saling mempengaruhi. Dulu saya makan selalu suka yang dingin. Sop, makan sop saya juga suka yang suam-suam kuku. Ibu Agnes sukanya panas pakai asap. Karena ada yang panas tanpa asap, tapi kalau ada asap betul-betul panas. Jadi ketika dia itu makan dengan saya, seringkali saya kalah cepat makannya. Dia suka panas, begitu taruh langsung 2 mangkok. Saya masih kipas-kipas. Jadi dia tanya, kapan dimakan katanya. Masih kepanasan saya bilang. Nasi pun kalau mengepul-ngepul susah makan. Tapi hidup bersama-sama suami istri saling mempengaruhi. Lama-lama saya bisa makan panas. Bahkan sop masih ada asap pun saya bisa makan. Bahkan sop nggak ada sopnya, tinggal asapnya pun saya bisa makan. Dia pun sebaliknya begitu. Tidurnya itu biasanya jam 9 sudah tidur. Setengah 9. Pernah saya lihat jam 8 sudah tidur. Saya tidurnya di atas jam 12. Tapi karena hidup bertahun-tahun bersama-sama, lama-lama dia udah biasa. Tidur jam 1, setengah 1, setengah 2. Jadi biasa. Karena hidup itu saling mempengaruhi satu dan yang lain. Itu sebabnya kita patut membangun yang namanya family altar dalam keluarga. Supaya kita bisa mempengaruhi dengan baik, benar, secara rohani. Keluarga bisa berdoa bersama-sama. Saling mempengaruhi dengan firman. Menguatkan, menasehatkan, menghibur satu dengan yang lain dengan firman. Membangun karakter Kristus di dalam rumah tangga. Menjadi keluarga yang bisa menghadapi masalah, tantangan bersama-sama. Kalau kita hidup dan kita associate diri kita dengan orang-orang yang positif. Hati-hati dalam pergaulan kita. Kalau kita itu bergaul dengan penjudi, tinggal tunggu waktunya kita pun jadi penjudi. Kita bergaul dengan orang-orang narkoba, tinggal tunggu waktunya cepat atau lambat kita bisa menjadi ikut seperti mereka. Kita bergaul dengan peminum, kita akan jadi peminum. Itu sebabnya ada pepatah yang bilang, show me your friends, and I will show you who you are. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu, dan aku akan tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Karena pengaruh itu ada. Ayah saya dahulu seorang bisnismen yang baik. Ketika teman-temannya bergaul dengan teman-teman yang merokok, ayah saya ikut merokok. Bahkan dia menjadi lebih hebat dari yang mengajar. Sehari 4 pak. Seolah-olah punya saham di perusahaan rokok. Dia bergaul dengan peminum, dia jadi peminum. Johnny Walker 1 botol habis sendirian 2 malam.
Dia bergaul dengan penjudi. Dia pun jadi akhirnya ahli main poker, main judi. Dia bergaul dengan mereka yang punya hidup malam. Dia pun akhirnya kenal dengan nightclub. Biasa pulang jam 5 sore. Lalu kemudian berubah menjadi 5 pagi. Seringkali ayah saya diantar pulang polisi. Karena tidak bisa setir mobil karena mabuk. Namun ketika dia mulai keluar dari lingkungan itu. Dan mengganti lingkungannya dengan orang-orang rohani. Dia buang semua itu. Rokok dibuang, judi dibuang, minum mabuk dibuang, nightclub dibuang. Tanggal 31 Desember tahun 79, dia angkat gelas Jody Walker yang terakhir dan dia bilang, Tuhan Yesus ini yang terakhir aku minum. 31 Desember 1979. Setelah itu aku tidak akan pernah minum lagi. Dia minum yang terakhir. Dia ambil rokok, dia bakar. Dia bilang ini rokok terakhir. Dia isap dan nikmati yang terakhir itu. Tidak pernah lagi minum rokok, isap rokok. Dia buang semua. Hidup malam dibuang semua. Mulai ke persekutuan doa. Mulai hidup dekat Tuhan. Rambutnya yang gondrong dipotong pendek seperti anaknya yang ganteng ini. Kata orang sih. Jadi hidupnya berubah. Karena dia merubah pergaulannya. Itu sebabnya kita harus belajar. Untuk melingkupi, memagari hidup kita dengan orang-orang rohani. Itu penting, itu aset. Manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri dalam dunia ini. Karena kita diciptakan sebagai manusia sosial yang butuh orang lain dalam hidup ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Membentengi kehidupan kita bicara mengenai developing spiritual awareness. Meningkatkan kepekaan rohani. Bukan hanya punya hidup rohani, meningkatkan kepekaan rohani. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ayat ini bicara hidup manusia yang tidak peka. Hidup rohani yang tidak peka. Tapi orang bijak kalau lihat ada celaka di depan, ada mara bahaya di depan, ada dosa di depan, dikatakan bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Coba lihat baik-baik hidup saudara. Engkau termasuk orang yang punya kepekaan rohani, orang yang bijak, atau saudara termasuk orang yang sembrono dalam hidup. Apa aja ditabrak. Mari belajar bahwa kepekaan rohani itu bertumbuh lewat saat teduh pribadi. Jadi latih diri saudara itu bersaat teduh. Latih diri saudara itu mengenal hadirat Tuhan. Kalau masih ada orang Kristen bilang begini, Pak, hadirat Tuhan itu apa? Itu namanya belum pernah tahu namanya. Hadirat Tuhan itu, kalau Tuhan hadir dan ada dalam ruangan saudara, saudara tahu ada Tuhan. Kenapa manusia itu aneh? Kalau ada setan kerasa. Kalau ada Tuhan tidak rasa. Ini harusnya dibalik lah. Kalau ada Tuhan rasa banget. Ada sehat, ada setan tidak peduli. Yang penting aku rasa Tuhan. Tapi kita nih kepekaannya beda. Ada Tuhan tidak rasa. Ada setan rasa. Kau tahu ada setan? Merinding aku.
Latihlah diri saudara berjalan dalam hadirat Allah. Melatih diri untuk tenggelam di dalam firman. Bukan sekedar baca firman, direnungkan firman itu. Apa yang saya dapat dari baca firman hari ini? Apa yang Tuhan bicara kepada saya lewat ayat-ayat ini? Prinsip apa yang saya bisa temukan dari ayat-ayat ini? Apa yang harus saya rubah dari hidup saya karena ayat ini sedang berbicara sesuatu kepada saya? Kita harus belajar tenggelam dalam firman. Kepekaan rohani dimulai dengan hidup tunduk dan taat pada Roh Kudus. Karena firman berkata bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Roh Kudus adalah roh yang akan mengajarkan kepada kita apa itu dosa, mana itu dosa. Jadi orang Kristen harus berani melabel dosa sebagai dosa. Kalau kita tidak berani label dosa sebagai dosa, kita akan jatuh bangun setiap kali berhadapan dengan dosa itu. Jangan ganti dosa itu dengan kelalaian. Jangan ganti dosa itu di label dengan alfa, lupa, khilaf. Jangan ganti dosa itu dengan kelemahan. Dosa adalah dosa, titik. Kalau ada botol aqua atau kalau ada botol Coca-Cola, ya tulis itu Coca-Cola. Ada aqua, tulis aqua. Jangan botol alkohol, saudara tulis aqua. Jangan botol racun, saudara tulis Coca-Cola. Salah labeling akan menjadi satu malapetaka. Orang Kristen harus berani melabel dosa sebagai dosa. Tidak bisa kita bilang, itu dosa. Lalu ada yang bilang, jangan gitulah. Jangan. Tergantung dari sudut mana kita bilang. Tergantung dari sudut mana kita lihat. Kalau dilihat dari sini kan kayaknya bukan dosa itu. Apa? Ya kekilafan. Ya namanya kelemahan. Saudara, kalau saudara hidup dengan cara seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa hidup baik di hadapan Tuhan. Label dosa sebagai dosa. Amin. Kepekaan kita, kepekaan rohani merupakan dasar hidup berkemenangan. Kita akan mampu handle masalah. Kita akan mampu handle yang namanya tantangan dalam hidup. Kalau rohani kita baik, fondasi kita baik, menghadapi apa saja kita bisa. Itu sebabnya di dalam hidup ini rohani yang harus kita perbaiki. Kita harus menjadi orang-orang yang mampu bangun kepekaan rohani, yaitu hidup yang bergantung kepada Allah. Belajar sensitif pada Tuhan. Kadang-kadang melatih kepekaan itu tidak mudah. Tapi kita harus mencoba. Saudara tahu bahwa kalau menangkap tikus dengan perangkap. Saudara pernah coba tangkap tikus dengan perangkap yang panjang begitu, kotak-kotak gitu. Lalu saudara kasih di dalamnya itu keju dan ikan asin. Begitu satu ekor tikus masuk, pintu tertutup, dia hidup di dalam, tapi nggak bisa keluar. Pagi-pagi kita angkat, kita bunuh, kita buang. Lalu perangkap yang sama kita cuci. Lalu kita pasang lagi keju dan ikan asin untuk tangkap tikus kedua. Saya bertanya, akankah ada tikus kedua masuk dalam perangkap itu? Jawabnya, no. Why? Karena tikus pertama yang ditangkap itu, walaupun tidak dibunuh mati,
dia itu mengeluarkan aroma stresnya. Lalu dia mutar-mutar di dinding daripada perangkap itu. Itu nempel semua di situ. Dicuci nggak hilang. Jadi ketika tikus kedua datang, dia peka. Bau stres. Jangan deket-deket. Makanya dia pergi. Makanya saudara nggak dapat. Ikan asin diganti dengan steak wagyu. Tetap nggak masuk. Selembar keju diganti sebatang keju. Tetap nggak masuk. Karena kepekaannya tajamnya luar biasa. Kita harus belajar peka. Peka terhadap perangkap-perangkap setan yang dipasang di mana-mana untuk menjebak kita, untuk mengurung kita, untuk mematahkan kebebasan kita dalam Kristus, untuk menghancurkan kita. Peka. Manusia pada dasarnya sudah tidak peka. Kita butuh Roh Kudus menolong kita untuk peka. Hari ini saya ingin bawa saudara, kita bersama-sama belajar membentengi akan kehidupan kita. Belajar dalam hidup ini punya exercise rohani yang baik setiap hari. Sedapat mungkin tidak bolos saat teduh saudara. Belajar untuk melihat jenis-jenis sahabat yang saudara miliki. Belajar tahu itu. Associate diri saudara dengan mereka-mereka yang mendukung pertumbuhan rohani. Yang mendukung keutuhan rohani. Kehidupan keluarga. Yang mendukung saudara di dalam bisnis. Ada orang-orang tertentu dalam dunia yang kalau kita tidak hati-hati bergaul dengan mereka, mereka mengajar kita untuk malas-malasan bekerja. Mereka akan membawa kita untuk lari dan fokus pada yang lain, bukan pada apa yang kita kerjakan. Lari dan fokus pada apa yang lain dan bukan pada keluarga. Lari dan membawa kita lari kepada hal-hal yang lain dan tidak fokus kepada hal-hal yang rohani. Tandailah mereka itu. Lalu saudara harus evaluasi. Siapa teman-teman yang bawa hal-hal positif dalam hidup? Siapa bawa sesuatu negatif dalam hidup saya? Lalu harus berani pisahkan itu. Associate dirimu dengan yang baik. Dan belajar di dalam hidup ini untuk membangun spiritual awareness, kepekaan rohani. Tuhan mau apa? Jalankan. Tuhan mau saya lakukan apa? Jalankan. Bukankah hidup kita milik Kristus? Apa yang Tuhan mau, lakukan itu di dalam hidup. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan berjalan, melihat tantangan, melihat masalah, melihat juga godaan. Kita akan tetap bisa hidup berkemenangan. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.